Kebanyakan para kiper baru mereka beli karena tergiur dengan harga yang murah. Iya. PO kan murah, PO dibandingkan kiper kan jauh harganya. Karena murah mereka beli, tapi nggak tahu cara penanganan. Sebelum kasih makan, ikan kita mainin dulu pakai cacing. Jadi cacing itu kita jepit, kita mainin dulu depan dia, nyampe dia udah ngerespon, baru kita kasih reward, hadiah untuk dia, kasih makan 1 kali, tapi nggak usah kasih makan tiap hari. Saya biasanya recommended ke buyer-buyer saya, ketika mereka baru mempunyai rencana, saya kasih saran itu makan seminggu 2 kali. Kayak orang puasa, Senin sama Kamis. Dia ngasih makannya, dia nggak perlu tiap hari kasih makan. Kalau tiap hari kasih makan, bukannya mentalnya naik, malah mentalnya down nanti dia. Kalau ikan PO itu riskan mati benar nggak? Wah, bener banget itu. Karena banyak orang yang salah penanganan. Salah penanganan, ikan PO baru datang langsung dengan air baru dan dia nggak pakai karantina. Karena ikan PO itu kan kalau kita dari farmnya, kebetulan saya kan ada kenalan farm juga. Ikan PO dari India itu baru turun hari ini, besok tuh udah langsung dijual belikan. Langsung diopreng ke pasar ya, dioper ke pasar tanpa karantina lagi, cuman kena air Indonesia itu cuman hitungan jam. Iya, dan ketika dibeli sama bayarnya itu nggak langsung dikarantina lagi, benar-benar airnya disiapin pakai air aklipapin, biasanya kan pakai air ketapang, air garam. Nah itu untuk nurunin pH semuanya. Jadi kalau aklipapin itu dia untuk ngilangin bakteri yang dari Indianya kan, mungkin ada kena bakteri atau luka segala macam, itu untuk penyembuhan. Kebanyakan para kiper baru mereka beli karena tergiur dengan harga yang murah. Iya. PO kan murah, PO dibandingkan kiper kan jauh harganya. Karena murah mereka beli, tapi nggak tahu cara penanganan. Nggak mikir resikonya. Iya, Padahal resikonya dia lebih rugi kalau ikannya mati ya. Bener, dia bisa ya diomongin beli ikannya cuma 300.000. 3 hari kemudian mati, beli lagi. Lebih baik beli ikan kipan yang harganya cuma 500.000, ikan udah settle, udah enak, tinggal dimainin. Jadi resikonya juga lebih minim ya. Lebih minim. Beli harga 300.000, nggak lama seminggu mati ya. Seminggu mati, karena dia nggak tahu di karantina dulu. Seharusnya kalau ikan PO baru datang, seenggaknya kita punya box, kalau nggak punya akuarium yang benar-benar air lama. Jadi air udah diendepin selama 2-3 hari, kan biasanya PO tuh seminggu lagi ikan turun ke Indonesia, biasanya dikasih tahu sama seller-sellernya. Seller ngasih tahu ke buyer. Biasanya itu harus disiapin airnya itu minimal tuh 3 hari. 3 hari itu udah full air obat, air aklipapin sama garam. Kalau saya pakai lagi itu satu lagi daun ketapang. Daun ketapang pekatin. Ikan diaklimasi dulu ya, pada umumnya sama ya, sama jadi karena diaklimasi ulang dulu. Sudah aklimasi jangan langsung tuang, tapi air yang dari plastik digabungin dulu sama dalam air akuarium. Kita ambil dulu. Berapa lama tuh? Kalau aklimasi itu nggak perlu lama sih, sekitar 20 menitan, 15 menit udah cukup. Masukin air yang dalam akuarium dikit ke dalam plastik, nungguin lagi sekitar 5 menitan. 5 menit? Iya, 5 menitan atau 10 menit, baru ikan kita tuangin. Jangan langsung hidupin lampu. Jangan langsung kita nikmatin dulu pemandangannya, karena ikan yang baru datang itu stresnya luar biasa. Apalagi auranti ya, auranti itu tingkat kematian bisa 80%-an. Wah. Auranti itu. Auranti ikan yang banyak orang cari-cari. Iya, orang banyak orang penggemarnya. Penggemarnya ya, karena dia cana yang nomor 2 lah, terbilang mahal gitu. Dari sesudah Barca. Sesudah Barca kan dia bisa dibilangin cana favorit itu di auranti. Dari India. Ya, dari India. Itu banyak penanganan salah mereka. Jadi untuk para kiper baru lebih baik cari tahu dulu, seperti airnya disiapin dulu, air ketapang, garam, aklipapin. Ketika ikan udah mau datang, baru aklimasi ulang. Ini kalau misalnya nih ikan memang udah settle, ada kemungkinan nggak sih misalnya ikan udah settle, mental udah enak, terus berpindah air itu misalnya ada berdampak
buruk nggak sih? Atau misalnya seperti kayak ikan stres gitu? Stres. Kalau ikan stres itu pasti. Hmm. Ketika dia pindah tank atau pindah air itu stres pasti. Biasanya mentalnya down. Tapi kalau mental ikan bagus, dia nggak bakal lama. Nggak bakal lama? Iya. Paling cuma 1 jam 2 jam ikan udah kembali lagi mentalnya. Tapi kalau ikan mentalnya yang bener-bener down banget, itu bisa stresnya bisa nyampe kematian. Nah itu nanganin ikan stres itu kayak apa? Tetap kita karantina ulang. Karantina ulang? Iya, kita perlu pakai, lebih baik sih saya saranin pakai box styrofoam ya. Iya. Box styrofoam itu kita isi air, kita kasih air obat, kita tutup. Selama 3 hari itu kita kasih makan, tadi normal lagi. Yang penting dia memang nggak ngelihat, kan ikan stres itu karena dia ancaman lah, ancaman ke manusia, karena ikan mau dipegang segala macam dia stres, lebih baik masukin dalam box yang nggak dilihat orang. 3, tapi kita kasih makan tiap hari. Kasih makan tiap hari? Iya, makan perlu cacing, cukup cacing aja. Cukup cacing? Cukup cacing, nggak usah kasih makan cherry segala macem. Cukup cacing aja kita kasih makan. Karena cacing itu makanan yang recommended sih kalau untuk di Cana. Cana? Iya. Tapi kan ada orang juga ngasih pelet. Ya, kalau ngasih pelet itu biasanya biar ikan lebih keluar warnanya. Warnanya lebih bagus itu pakai apa sih? Pelet? Pelet tetap. Karena pelet itu kan proteinnya lebih lengkap dia, ada semua dia. Tapi kan namanya predator itu makan hewan hidup, bukan pelet. Jadi kayak memang ada pro kontranya juga kemarin tuh. Kalau pelet itu cuman untuk ikan-ikan kayak mas koki, gitu kan. Predator itu makannya tetap makan hewan-hewan hidup, karena memang di alamnya kita pulangin ke alam lagi gitu kan cara makannya. Terus untuk ngebentuk mental sendiri tuh, nah Cana ini kan orang biasanya mau yang mentalnya udah wah barbar ya. Barbar lah. Kalau orang tuh mentalnya udah barbar. Ada juga ikan yang digedor diem. Ya diem. Itu biasanya kita pakai sebelum kasih makan, ikan kita mainin dulu pakai cacing. Jadi cacing itu kita jepit, kita mainin dulu depan dia, nyampe dia udah ngerespon, baru kita kasih reward hadiah untuk dia, kasih makan 1 kali, tapi nggak usah kasih makan tiap hari. Saya biasanya recommended ke buyer-buyer saya, ketika mereka baru memelihara Cana, saya kasih saran itu makan seminggu 2 kali. Kayak orang puasa, Senin sama Kamis. Dia ngasih makannya, dia nggak perlu tiap hari kasih makan. Kalau tiap hari kasih makan, bukannya mentalnya naik, malah mentalnya down nanti dia. Karena kan ikan galak itu ketika dia lapar, mentalnya bisa benar-benar barbar. Kayak contoh di belakang ini. Kita giniin aja dia udah mentalnya udah barbar. Nah, terus nih ada yang gue lihat nih, kalau mental ikan Cana ini ada yang kalau ditunjuk itu dia muka mangap-mangap, ada yang cuman flaring samping. Itu sebenarnya yang bagus itu kayak apa? Yang bagus itu benar kan yang dicari orang sekarang yang mangap-mangap. Yang mangap? Iya, tapi mangap-mangap itu kan cenderungnya ke auranti. Auranti? Iya, makanya kenapa auranti itu banyak yang peminatnya, karena warna pertama corak yang bagus, kedua ikan ini lebih cepat untuk adaptasi. Mangap-mangap itu lebih cepat banget dia. Oh gitu. Hampir semua kiper udah bisa semua sekarang bikin ranti itu mangap-mangap. Tapi untuk di kompetisi itu memang itu yang dinilai? Enggak, kompetisi tetap kembali lagi ke warna. Ke warna. Kalau mental itu yang penting dia ketika dia baru diceburin masukin di dalam tank, dia nggak ngedon mental, tapi dia langsung masukin, adaptasinya bagus. Nah itu yang dinilai. Warna, adaptasi, sama agresif ikan lagi tuh ngedon apa enggak dia. Berarti itulah yang dinilai kualitas dinilai ikan kualitas, di situ. iya, dari barnya, dari warnanya yang dinilai nanti. Oke. Terus kalau gondrongnya itu kalau gondrong itu kebetulan kemarin kan ada festival Cana Kujang ya. Iya. Jadi penilaian itu kan banyak orang salah paham karena gondrong. Iya benar. Ternyata gondrong itu cuma nilai tambahan. Oh. Tidak diwajibkan gondrong. Kayak Asiatica WS, yang dicari itu bukan ini ya, bukan gondrongnya, tapi mutiaranya. Wah. Mutiara dia tuh yang benar-benar spotnya banyak, sampai pala-pala. Nah itu yang dicari. Berarti kalau ibaratnya ya ikan gondrong dengan coraknya bagus lebih condong yang mutiara bagus. Iya. Jadi dia gondrong itu cuma nilai plus lah, bonus lah untuk si yang masih punya ikan sama si penilaian nanti. Karena dulu orang selalu kalau nyari Cana yang gondrong nih. Yang gondrong. Yang gondrong Iya. Tapi tanpa orang memperhatikan lagi yang lain kayak barnya itu udah perhatikan lagi. Tapi karena orang nyari gondrong. Gondrong, benar. Karena gondrong itu kan pertama benar, isu-isunya kemarin kan nyarikan yang gondrong ada penilaiannya. Ternyata itu penilaian ketika di Kujang kemarin itu hanya nilai plus. Oh, nilai Iya, plus. cuma nilai plus aja. Tapi yang dinilai utama itu adaptasi mental. Adaptasi mental. Sama
warna di badan ikan. Warna. Berarti Iya. tiga poin itu lah 3 ya. poin itu yang penting dulu. Kualitas ikan. Iya, kualitas ikan. Kalau kayak di Maru kan dia bunga, cabungnya banyak, tapi kan ngelihat barnya juga. Barnya ada yang acak-acakan, tapi kalau dia misalnya bunga banyak tapi barnya acak-acakan juga nggak bakal untuk menang juga tuh sulit. Karena musuhnya untuk di Maru nih peminat pemain Cana sekarang ini Maru paling banyak. Nah untuk Maru sendiri, gue pernah itu YS ya, Iya. gua lihat tuh orang treatment buat bikin cabung dulu, warna dulu, yang benernya itu kayak apa sih? Kalau benernya sih cabung dulu, Cabung dulu, Iya. baru warna. baru warna. Karena warna itu penilaiannya menurut saya di kontes kemarin warna itu cuma berapa poinnya gitu. Karena ikan itu ketika dia biasa kita ngasih background, ngasih pasir, ikan stabil dong, ya kan? Iya. Dia ngerasa nyaman. Ketika kontes orang rame di sana tuh, tank rame, ikan rame, terus tuh orang lalu lalang banyak, ikan pasti drop mental, drop warna itu pasti drop dia. Untuk treatment ikan untuk di kompetisi sendiri itu punya tiap misalnya tiap jenis itu, misalnya Auranti apa YS itu punya cara treatment beda-beda. Beda-beda treatment dia. Nah, gue pengen bahas nih Auranti. Itu yang dinilai apa dulu? Dinilai itu bar. Iya. Barnya sama mentalnya. Bar, mental, terus Warna. warna. Iya. Nah, kalau lu sendiri treatmentnya itu di apa dulu? Kalau gue kalau treatment di awal itu tetap di mental. Mental. Mental dulu. Oke. Karena ketika mental udah stabil, warna bakal ngikutin di belakang. Nah, oke. Untuk treatment lo ngeluarin warna itu kayak apa? Apa sama sekalian dia dengan bar atau apa sih? Kalau untuk Auranti kan kita nggak perlu repot-repot ngeluarin warna ya. Ketika Iya. ikan udah settle, udah bener-bener nyaman di tanknya, dia bakal ngeluarin warna aslinya. Warna asli. Beda Kuning. lagi, ya kuning dia kan dia disebut Golden Cobra di India. Beda lagi sama Maru. Kalau Maru itu ketika kita treatment bunga, warna pasti drop. Oh, begitu. Ketika kita treatment warna, bunga drop. Jadi, Warna dia. bunga dulu baru warna. Bunga dulu warna-warna. Masalahnya kalau ikan udah keluar bunganya, ikan ngerasa nyaman di tanknya, dia bakal ngeluarin warna aslinya. Nah, untuk treatmentnya sendiri itu punya dikasih pakan khusus atau cara perawatan khusus nggak? Kalau untuk bunga sih biasanya perawatannya cukup di air ketapang. Cukup di air ketapang? Iya. Jadi air ketapang cuma sampai ya sekitar sebulan air ketapang, tapi banyak juga pemain-pemain yang lain itu dijemur katanya. Nah, iya. Saya nggak pernah nyoba itu karena termasuk kasihan lah nyiksa hewan itu kalau Iya, gitu. bener sih. Dia dijemur ya karena kena sinar matahari pagi aja katanya, tapi dalam keadaan dalam tank ya pasti panas banget itu. Makanya lebih baik sih banyak pemain-pemain senior di Maru ya yang memang biasa ikut kontes biasanya ngasih sarannya di air ketapang. Air ketapang nggak usah pekat dia. Kalau untuk pakan? Kalau pakan tetap pelet. Pelet Tetap buat ngeluarin pelet. warnanya itu. Untuk ngeluarin warna. Tapi kalau kita mau pakai makanan alami tetap cacing. Kita pakai cacing tanah aja dan makannya tetap seminggu 2 kali dia. Mungkin itulah ulasan dari kita, dari Bang Nanda sendiri. Kita udah dengar dari cara tips ngejodohin ikan atau apa istilah tadi? Breeding, terus cara nanganin Buraya. buraya dari telur sampai buraya, cara nanganin ikan yang baru nyampe, ikan PO, sampai kita udah bahas cara tips agar untuk treatment ikan untuk di kompetisi. Mungkin ada nggak itu tips dari Bang Nanda itu atau pesan-pesan buat para kiper baru? Pesan-pesannya sih untuk para kiper baru, sebelum kalian membeli suatu peliharaan cana, lebih baik cari tahu dulu harganya. Karena banyak banget yang nyari cana dengan B1, dengan A1, karena mereka nggak ngerasain posisi berapa tahun yang lalu. Iya. Berapa tahun yang lalu cana itu nggak ada yang di bawah B1. A1 itu udah paling top banget, A1 Iya. itu. Nah, kayak cari tahu dulu harganya dan pilih kualitas ikannya yang pilih yang bagus. Dan jangan lupa akuarium harus ada tutupnya. Karena cana itu nggak bakal mati. Mati dia tuh paling cuma loncat. Kecuali Ya. kalau ikan PO dia harus benar-benar karantina dulu, seperti yang sebelumnya kita bahas tadi. Jadi untuk para kiper baru, perhatiin itu aja dulu sih, harga sama cara penanganan ikannya harus benar-benar tahu dulu baru kita piara. Kalau untuk pesan untuk di breedernya,
ya, kita ini ternak sendiri ikan, ternak sendiri, kita udah tahu ilmunya semuanya. Cobalah untuk mempertahankan harga cana di Indonesia, karena banyak orang yang dari pekerja itu berhenti untuk jadi breeder. Dan karena breeder itu bukan sekedar kita tahu ilmunya dari saya bicara tadi, kita perhatiin itu belum tentu bisa. Karena harus memang benar didalemin baru bisa dapat ilmunya. Jadi untuk para breeder lebih baik tahaninlah harga cana, lebih baik kita tahan ikannya daripada kita buang dengan harga yang murah. Oke, mungkin udah pesan-pesan dari Bang Nanda. Mungkin kalau buat kalian ini yang mau belajar tips breeding atau mau beli ikan cana mulai dari bahanan sampai yang udah ngeper ya. Makanya sedia ya. Sedia. Mungkin nanti kita taruh di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.